لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آمن بالله وبرسوله توكلنا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا هادي نية الصالحة خصوصا إلى حاجتهما كما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم اتنا بعلما نافعا ووسع رزقنا واهدنا السبل والحمد لله رب العالمين. Para jemaah, kita mengulang kembali materi kemarin, yaitu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW secara zahir bahwa di antara dua pundaknya Rasulullah itu, pundak kanan dan pundak kiri, terdapatlah khutubun nubuah, artinya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Seperti apa? Di bahu kanan dan di bahu kirinya itu seperti tompel, tai lalat bahasa kitanya, berbulu hitam bulat, ya. Ada mengatakan sebagainya seperti butir telur, entah butir telur ayam, entah butir telur puyuh, wallahu a'lam. Tanda dua bahu ini secara zahirnya di dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah itu tanda kenabian Nabi Muhammad secara zahir. Adapun secara maknawinya, di bahu belikat kanan tertulislah kalimat guru dulu, tuan guru dulu, tercantumlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebelah kanan, dan di sebelah kirinya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tanda. Atau di dalam kitab, ya, saya baca itu di ensiklopedia Islam, itu Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua tanda ini. Kenapa dua tanda ini di saat kita salam pertama disunahkan gerak ke kanan pada saat sholat, assalamualaikum warahmatullah, maka terdapatlah ditambah lagi nurullah zat Allah pada hakikat batin kita. Assalamualaikum warahmatullah, nurullah zat Allah sebelah kanan kita pada hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullah, nur Muhammad sifat Muhammad. Jadi kita akan mengenal
hakikat diri kita di dalam sholat. Kita hubungkan kemarin alif, alif, lam, ha. Alif, ha, mim, dal. Ini dikatakan syahadatain yang pertama. Nurullah adalah zat Allah, hakikat dalam hati. Nur Muhammad adalah sifat Muhammad. Allah, Muhammad, Allah, Ahmad, Muhammad. Muhammad itu siapa? Ya. Allah, Ahmad, Muhammad. Allah, Nurullah zat Allah, cahaya Allah adalah zat Allah. Nur Muhammad sifat Muhammad. Dasar mana dasar hukumnya? Dasarnya ini terdapat di surat An-Nur ayat 35. An-Nur 35. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Alif Allah, alif Muhammad, maka dijadikan kepada kita, maka terjadilah jiwa atau nyawa. Jiwa atau nyawa ini adalah batinnya Muhammad, yaitu Ahmad tadi. Nyawa kita. Bapak segala ruh adalah Muhammad, yaitu Ahmad. Pengabdian kepada kita, jiwa kita, pengabdiannya adalah takbir, niat, takbiratul ihram, berdiri betul, 4, Al-Fatih, ini jiwa kita, ini huruf alif Allah, alif Ahmad, mim Muhammad atau alif Adam. Ya. Nah, lam pertama pada hakikatnya Ahmad atau Muhammad, sifat Muhammad ini dijadikan kepada kita adalah napas.
Yang dibutuhkan O2 pada kita. Apa pengabdiannya? Ruku dan iktidal. Berlakulah tumak ninah, ruku dan iktidal. Berlaku hukumnya tumak ninah. Tumak ninah itu di luar ya. Maksudnya apa? Ruku ada tumak ninahnya, iktidal ada tumak ninahnya. Apa itu tumak ninah? Menenteramkan, ya, menenangkan, jangan terburu-buru. Terus lam kedua adalah mim Muhammad, mim Ahmad. Ya. Ini, yang ini dulu. Ini awalnya Muhammad. Awalnya Muhammad, bentuk rupa tubuh manusia. Berbentuk dalam keadaan cahaya. 7 titik cahaya yang terbentuk. Yang apa itu 7 titik cahaya yang terbentuk itu? Apa itu? Yang pertama, kolbu, ruhi, siri, khofi, afa, kulin natikah, kulun jasadi. Mim kedua, mim lam kedua, mim Muhammad adalah dibentukkan adalah darah bagi kita. Maka ini adalah dohirnya, awal dohirnya Muhammad, tubuh kita yang sempurna. Maka pengabdiannya adalah sujud dan duduk antara dua beserta tumak ninah. Ya, dohirnya Muhammad, bentuk tubuh kita. Maka bentuk tubuh kita pada saat kita sujud, Allahu Akbar, itulah asma mim ha mim dal, kesempurnaan manusia, kesempurnaan kita umat Nabi Muhammad. Di mana? Salat ibadahnya umat manusia selain umat Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Rasulullah sujud di hadapan Allah. Maka berbentuklah huruf Muhammad, artinya khalaqal insana fi ahsani taqwim. Disitulah bahwa kita manusia yang paling sempurna. Kedekatan diri kita kepada Allah di saat kita sujud. Terbentuklah dohirnya Muhammad. Nggak nyambung loh kira-kira? Paman ada bayangan-bayangannya? Pelajaran di kitab, banyak kitab apa nih, Sarah Sudul Butun, Umul Barohin. Satu.
Kisbul Asror, 2 kitab, Fathul Alim, 3 kitab, Fathusir, 4 kitab, sama kajiannya. Wallahu a'lam. Ya. Ini kitab-kitab laba yang gue jelas nih. Nah, maka mim terakhir ha adalah dal. Allah jadikan tubuh manusia, tubuh kita. Akhir Muhammad, zahir awal akhir Muhammad ya. Maka pengabdiannya duduk tahiyat, bacaan tahiyat, sholawat, salam, tertib. Ya. Inilah kesempurnaan dari Muhammad, seluruh tubuh bagi kita, yaitu Adam. Lembaga tubuh kita, tubuh manusia, lembaga tanah. Nah, inilah yang dicari orang untuk dalam hal ibadah sholat yang dikerjakan 5 waktu semalam. Kenal diri, maka setelah itu terucaplah salam. Salam tadi ya. Salam tadi terucaplah Nurullah, Zat Allah, Nur Muhammad, sifat Muhammad. Nih guru yang ngajarnya dulu Tok Arsat Kampung Kerita. Bahas kaji kitab Ummul Barohin ini. Di kitab Ummul Barohin yang jelaskan. Syarah Ummul Barohin. Ya. Pengantar 2 kalimat syahadat dan mukadimah kitab itu. Nah, inilah materi kita, tanda dari tanda-tanda khutubun nubuwah. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, terkupatlah rahasianya di dalam perintah sholat 5 waktu pada dikembalikan dalam rukun ke-13 sholat, 13 rukun dalam sholat. Wallahu a'lam. Nah, sebelum kau jelaskan selanjutnya, siapa yang bertanya? Silakan. Kalau untuk bahas nih, baik. Tanyalah. Pak Irfan. Ini huruf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah niat. Niat takbir. Berdiri betul dan Al-Fatihah. Ayatnya tidak ada. Ayat itu sunnah. Ini kan yang wajibnya. Yang wajibnya kiblat rukun. Nah, kalau kami belajar dulu, sholat itu ada hurufnya. Sholat itu ada imamnya. Sholat itu ada cahayanya. Kelak dari bahasa ya, mereka bingung mereka. Ada. Nah, itu diajarkan oleh Pak Guru dulu. Ya. Imamnya ada hurufnya.
Ini kita ambil dalam kitab Mutiara Ilmu Thorekoh. Alif lam lam ha di kitab Fatusir. Kita yang dia belajar kayak sarah dek. Sarah Tok Zainal. Dek, fit ada dek. Nah, sarah jelas. Kita Fatusir. Ya, alif Allah dan alif Ahmad. Betul. Alif Allah, alif Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad. Lam. Ha. Sami Allah Hamidah. Lam kedua. Huruf mim. Ya. Ha. Huruf dal. Nah, 4 huruf D. Mana zikirnya? Mana zikirnya? Belajar kemarin. Yang diajar dari asyhadu an la ilaha illallah. Lah dia beritahukan lah. Zikir. Hakikat, zikir zat. Zikir zat adalah hu. Zikir sifat adalah ya Allah. Zikir asma Allah. Zikir hak la ilaha illallah. Jadi batang tubuh kita berasal dari kalimat la ilaha illallah. Alam ini, jagat ini terjadi dari kalimat la ilaha illallah. Padahal nyawa kita pada hakikatnya adalah pernyataan hu. Darah yang mengalir, napas yang turun naik adalah zikir ya Allah, ya Allah. Hati adalah ini nyawa, ini sifat, ya. Rahasia, nyawa, rahasia itu nyawa. Sifat itu asma hati. Ini latif. Latif yang halus, zikir yang halus, zikir latoib itu. Ini zikir la ilaha illallah, zikir batang tubuh kita, manusia, tubuh kita. Ya, inilah. Maka ya mana yang pelaksanaan dalam ibadah kita 4 ini? Ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, paham belum? Ada zikir tarekat, mana zikir syariatnya? Zikir syariat yang kita baca tadi, la ilaha illallah. Zikir hakikat, zikir apa itu tarekat? Allah, 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 Allah. Zikir hakikat,
Ya Allah, lataif yang bergelombang ke 7 titik itu. Ya. Zikir makrifat adalah napas naik dan turun, hakikat darah mengalir semuanya ku Allah. Maka apabila wallahu a'lam, apabila kita sudah menyempurnakan 4 zikir ini, maka diharamkan api neraka menyentuhnya. Kenapa? Utuhnya ulama-ulama yang muhakkikin waktu wafatnya ditanam seperti Imam An-Nawawi di Mekah sana, waktu digali kuburannya masih utuh batang tubuhnya. Karena terjaga dan terpelihara. Wallahu a'lam. Ya, sahabat bertanya lagi, silakan. Sahabat bertanya lagi, silakan. Habis sudah nih belajar Muhammad, kita belajar tentang nurun ala nur, yaitu hakikat akal dengan hakikat nur akal dan nur hidayah Allah. Ya. Maksudnya tumat ini atau bukan duit tempat. Di idal itu maninah deh. Di ruku ada itu maninah deh. Ada kan? Itu maksudnya yang keempat ini. Kemudian tumaninah di sujud ada tumaninah deh. Ada kan? Di duduk andalul sujud ada tumaninah. Paham? Adanya ada 4. Ya, ada 4. Maka rukun sholat itu ada mengatakan 13 rukun sholat, ada mengatakan 17 rukun sholat. Nah, tapi umumnya 13 rukun sholat, sedangkan tumakninahnya tidak dibicarakan. Paham? Itu maksudnya. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi biar teliti, biar paham betul. Ya. Ya, siapa nak tanya lagi silakan. Ini dihubungkan antara syahadat, 2 kalimat syahadat yang kita kerjakan dalam sholat kita dan melakukan rukun 13 dalam sholat. Maka tertasdiklah pernyataan kita ada dalam genggaman 5 jari ini. Zat, sifat, asma, af'al. Af'alnya bukan di sini. Zat, ade, 6 sifat, nafsiyah, dan solbiyah. Kemudian di jari manis kita terdapat 7 ma'ani. Jari tengah kita terdapat 7 ma'nawiyah. Jumlahnya 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Tergenggamlah di jari tangan kita ini. Maksudnya pada saat kita sholat itu genggamkan tangan kanan kita itu, luruskan telunjuk ini menyalakan jaiz. Jadi nih. Dan Muhammad Rasulullah adalah af'al. Yaitu nyatalah tubuh manusia basariyahnya, yaitu Nabi Muhammad dengan sifatnya 9 sih. Jumlahnya terdapat berapa? 50 aqaid iman. Maka tergenggamlah dalam 50 aqaid rukun fardu ain bagi tubuh manusia menguasai 50 aqaid dalam syahadat. 20-nya ada di tangan jari kiri, tangan kiri kita.
Jadi jumlahnya 70. Tapi ini fardu kifayah, fardu ainnya dulu. Jadi kita sholat itu, maka di dalam kitab hadis, wallahu a'lam, di dalam kitab Bulughul Maram, tangannya itu sudah kita genggam dulu. Allahu Akbar. Nah, ini kelak nih bisa digenggam nih tetap nih 20 sifat yang qaidul kifayahnya ya. Ini begini, at-tahiyatul sampai illallahu Muhammadar Rasulullah. Jadi nak nih ya, kitabnya itu karangan Syekh Jalaluddin, guru torekoh kami ya, atau guru torekoh namanya ya, di Medan ya. Ini jadi bentuk tangan. Apa? Aneh. Iya, itu kan di buku Lumaromnya. Kita makna rahasianya. Rahasianya ini digenggamkan 40 aqaid ada di sini, 9 aqaidnya Rasulullah ada di sini. Apa 9 aqaidnya Rasulullah? Sifat yang wajib ada berapa? 4. Sifat mustahil 4. Sifat manusianya 1. Jadi 9. Maka terdapatlah pada af'al, itu tubuh manusia dari basyarinya Muhammad Rasulullah. Hakikatnya. Jadi nak nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dipisah. Ada yang nak nih kan? Kan aneh kan? Nah, ada yang nak nih. Kalau diajar oleh Tok Rusad tak nih. Beriringan antara Allah dan Muhammad. Antara Nurullah, Nur Muhammad. Maka terucaplah Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati kita Nurullah, zat Allah. Hakikat salamnya bukan nulis salam sembarang sebut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad sifat membuktikan tanda yang dijadikan di tulang belikat kanan dan kiri kita. Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang kudu putar kau tahu deh, ada imang ya. Adek kau tanya, kenapa Ika bergerak mana nyari Tuhan? Ati lum sah sembahyang. Memang adek. Kau tanya, memang. Kenapa Ika gerak tangan nak nih? Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang tangannya nak nih. Tasdik hati kita. Karena hati kita ini tasdiknya zon. Bukan mutlak, zon. Ya. Jadi bukannya gerak aneh. Memang ada hadis katanya sunnah. Wallahu a'lam hadisnya bagaimana, aku deh ketemu. Ada. Nah, kau tanya yang ahlinya. Pernah dialog dengan orang Blestano, daerah tempat dekat man. Tapi orang kaum Al-Qudwah kan, tengah nyari Tuhan. Jadi sembahyang bernyari Tuhan. Belum ketemu nama. Belum berhadapan nama. Oh, wallahu a'lam. Yang lucu kalinya nak muter-muter dulu. Illallah. Tapi ya, a'maluna wa alukum. Cara kita lah. Ada. Masing-masing punya prinsip.
Kita tidak bisa menyalahkannya. Ada masing-masing punya prinsip. Ya. Iya, sama. Hakikatnya fuad, akal. Ada sukma, ruh, jiwa, nyawa sama. Satu kalimah itu. Hanya kita tidak bicarakan ruh. Karena yas'alunaka anir ruh. Ruh itu urusan Tuhanku. Maka di sebelah Nur Muhammad. Ya. Bapak segala ruh adalah Muhammad. Oke? Kita lanjutkan tentang kenabian. Ya. Sekarang kita masuk materi sedikit ayo. Kenabian, an-naba, nabi itu an-naba berita, menyampaikan. Ya, menyampaikan, nabi itu menyampaikan, mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul, wahyu yang disampaikan dari Jibril kepada para nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi hanya untuk dirinya. Pertama, iman kepada seorang Nabi dan pemimpin yang beroleh ilham dan wahyu menyediakan satu sudut yang kedua bagi struktur masyarakat Islam, yaitu iman kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Artinya pada sisi yang kedua syahadat kenabian itu Muhammad utusan Allah, maknanya secara khos dan secara am. Secara am, keimanan kita kepada para nabi itu ada berapa jumlah nabi? Secara umumnya 124.000 nabi secara amnya, secara umumnya. Apal kita 124.000 nabi. Yang apalnya 25 nabi yang diketahui, yang tertulis dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam, SD Muhammad apal. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cukup, jangan beling-beling kepala. Jadi jangan Adam. Oleh Adam apa? Nabi apa? Nabi Idris. Nabi Syed ada dek? Ada Nabi Syed? Tapi tidak dijelaskan Nabi Syed di situ. Ada. Hanya Nabi Adam langsung kepada Nuh. Ya. Ya, artinya secara garis besarnya kita mengetahui 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul terdapatlah ulul azmi yang dapat gelar ulul azmi. Nah, secara khosnya Muhammadan Rasulullah. Secara khususnya bagi kita mengenal Muhammad Rasulullah secara khos, secara khusus. Maka syahadat kita karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau gambaran Nabi Nuh, wa Nuhin Rasulullah. Masing-masing umat ada nabinya, ada rasulnya.
pernyataannya. Wallahu a'lam. Yang pertama. Yang kedua, kita pemeluk agama Islam beruntung memperoleh iman, yaitu kita beroleh Nabi kita itu umat akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang awal? Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? Nabi yang awal. Kapan diangkat derajatnya menjadi Nabi yang awal? Kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin. Apa? Fit? Kenapa dikatakan gelar Nabi Muhammad Nabi yang awal? Yo. Siapa yang tahu? Kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang awal? Nih tadi. Sebelum ditiupkan ruh ke dalam tubuh Adam dijadikan kerangka. Tiuplah di tubuh Adam adanya ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad. Nah, ruh Muhammad itulah Ahmad, itulah nur sifat Muhammad, itulah Nabi yang awal. Pertama diangkat derajatnya menjadi Nabi yang awal. Nabi yang akhir? Nabi yang akhir? Pada saat kita sujud itu diangkat umur 25 tahun menjadi Nabi yang akhir. Diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40. Jadi Nur Muhammad, Ahmad atas Nabi yang awal, Muhammadin Nabi yang akhir. Ya. Jadi Nabi yang awal dan akhir adalah Nabi Muhammad. Sebab menurut keterangan dari beliau sendiri bahwa Nabi Muhammad terjadi atas dua rupa. Pertama rupa yang kodim, Ahmad Nur Muhammad tadi. Sifat azalinya. Nur Muhammad sifat Muhammad. Beliau terjadi seluruh alam yang ada ini. Daripadanya disauk segala ilmu dan irfan. Nah, irfan pun tadi nama di sini. Ngetop sejak zaman sebelum alam dijadikan irfan itulah hadir kali. Iman luar biasa Pak irfan. Irfan itu tingkat ketinggian. Rofa'ah itu. Ilmu dan irfannya sabda beliau ya Jabir. Siapa Jabir? Jabir itu malaikat Jibril. Innallaha haqqal qoblal asya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan sebelum sesuatu itu alam ini dijadikan, makhluk ini dijadikan, Allah jadikan Nur Muhammad. Maka terjadilah sifat Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Jadikan alam ini. Dari alam ini akan terperciklah nur-nurnya itu, terjadilah alam semesta, terjadilah
para malaikat-malaikat Allah, semua terjadilah kehidupan. Nur nabiyika min nurihi, yaitu nur nabimu, yaitu dijadikan pada zatnya. Nah, nur Muhammad, sifat Muhammad dari nurullah, zat Allah. Nah, nur Muhammad, sifat Muhammad, maka terjadilah semua makhluk ini. Dengan Allah mengenalkan dirinya Bismillah, maka berlakulah Ar-Rahman Ar-Rahim dari Ar-Rahman, alam semesta ini artinya Adam, Ar-Rahim artinya Muhammad. Karena ada engkau hai Muhammad, maka aku jadikan alam semesta ini. Karena adanya engkau Muhammad, aku jadikan Adam. Dijadikannya manusia. Maka pada Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama hakiki mutlak zat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya, kasih sayang Allah kepada Muhammad. Wallahu a'lam. Kemudian sabda Nabi selanjutnya, permulaan yang dijadikan Allah Ta'ala pada nur nabimu, hai Jabir, maka jadikanlah daripada nur itu akan segala asya sesuatu, sedangkan engkau setengah daripada sesuatu. Nah, maksudnya malaikat pun berada dari asya nur Muhammad. Firman Allah yang berbunyi di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 15, laqad ja'akum nur, sungguh Allah telah mendatangkan kamu hai Muhammad, yaitu berupa nur Nabi Muhammad. Sampai di sini dulu, pas hari jam 6 kurang 10 menit lagi. Siapa nak tanya? Silakan. Ya. Yang pertama, rupa yang kedua, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tadi sebagai Nabi, kedua sebagai Rasul, yaitu tujuan hakikatnya berdakwahlah Rasulullah. Pada hakikatnya Rasulullah berdakwah. Dakwahnya Rasulullah namanya tauhid. Tadi tauhid nabawi. Ketiga tauhid sam'iyat, itu menyatakan dakwahnya Rasulullah pada hakikatnya menyatakan yaitu ilahukum ilahu wahid. Dakwahnya tauhid, ya. Rupa kedua yang berupa utusan Allah atau Rasul Allah itu manusia sebagai seorang Rasul dan Nabi yang diutus Allah. Rupa sebagai manusia itu menempuh cara kemanusiaan. Al-Bashar, sama dengan kita. Makanya surah Al-Kahfi, innama ana bashar mislukum. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu, Rasulullah seperti kita. Ya. Kemudian yuha, mendapatkan wahyu. Tujuannya pada hakikatnya menjalankan misi ketauhidan, yaitu menyatakan annama ilahukum ilahu wahid. Hakikatnya
mendakwahkan tauhid uluhiyat, tauhid ketuhanan. Kepada siapa? Kepada kita semua. Maka sangat penting sekali kita belajar tauhidlah dasar utama dulu. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 129, 128, kepribadian Rasulullah, yakni azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Rasulullah itu raufur rahim, santun dan sayang kepada kita. Kalau Allah Ar-Rahmanur Rahim, Rasul raufur rahim. Kenapa di surah At-Taubah itu tidak berlakunya basmalah? Ya. Tapi akhirnya klimaknya adanya santunnya Rasul kepada kita, sayangnya Rasul kepada kita. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat santun dan sayang sekali terhadap umat-umatnya itu, banyak yang rusak akidahnya. Terasa anittum, terasa berat olehnya harisun alaikum, yang dipikul oleh kita semua. Maka Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita dengan syafaatnya Rasul. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Nanti lanjutkan lagi nanti ya. Nanti kita lanjutkan, setelah itu baru kita masuk hakikat nur akal dan nur hidayah iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah wa madzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.